Namun, bagaimana ketika semua itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan. Ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Halo, kedengaran ya? Dengar. Halo, selamat sore. Tes suara. Aku bisa untuk video kan? Biar aku di sini. Banyaknya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
oleh Tuhan. Akan hati kita akan bawa doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua oleh karena anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kembali kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang terbesar. Kau yang kami sembah ya Tuhan. Kau yang kami muliakan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih. Biarlah membawa kami ya Tuhan Yesus
Biarlah kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kehendak penuh seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita angkat lagu pujian kita dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus di saat sore hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, semua itu oleh karena kasih Tuhan, semua oleh karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga komunitas Pesat yang saat sore hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah bersama. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Ibu Yani yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang boleh mengurapi dengan kuasa daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu saat sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir nantinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami serahkan kepada Tuhan. Oke.
Terima kasih, Shalom untuk semuanya. Selamat berjumpa dalam ibadah online kita pada sore hari ini. Berharap Bapak, Ibu, semua saudara-saudara dalam kondisi baik-baik, sehat. Dan sebelum kita akan mulai untuk membicarakan sesuatu, firman Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini, bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah bersama. Kami mau menggunakan waktu ini untuk belajar sesuatu dari Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Oleh karena itu kami mengundang Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, untuk memimpin kami Bapa, supaya hati kami fokus kepadamu. Kami menimba banyak dari Tuhan untuk kami pelajari pada sore hari ini. Bapa, kami sama di hadapan firman-Mu, oleh karena itu Bapa, tolong kami semuanya untuk kami diberkati sesuai dengan kebutuhan kami saat ini Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengajar kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, urapi semua yang kami pakai saat ini, untuk HP kami masing-masing, laptop kami masing-masing Bapa. Kami percayakan Tuhan untuk diberi sinyal yang baik, yang lancar, supaya apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Mari ambil alih hidup kami sepenuhnya Tuhan, hati dan pikiran kami condongkan kepada Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya nanti saya tidak seperti bicara sendiri, kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat dari Tuhan lewat apa yang kita sharingkan bersama, silakan memberikan tanggapan dengan memberikan jempolnya atau katakan amin. Ya, sekalipun mungkin suara Bapak Ibu tidak terdengar, tetapi saya bisa melihat dari respons dari Bapak Ibu semuanya. Baik, sore hari ini sebelumnya saya akan share dulu untuk slide yang akan kita bisa ikuti sama-sama supaya bisa lebih jelas ya, saya tidak lari kemana-mana ya. Oke, sudah bisa dilihat? Iya, oke. Tema yang diberikan untuk saya pada sore hari ini adalah membangun spiritualitas anak. Oke, sebentar, tunggu sebentar. Ya, supaya pembicaraan kita tidak meluas, saya tidak akan khotbah pada sore hari ini, tapi saya membagikan apa yang saya pelajari dan juga yang saya hidupi selama ini, supaya apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat, karena bukan hanya sekedar bicara tentang pengetahuan, tetapi adalah apa yang kita hidupi sama-sama. Saya percaya bahwa tema ini tidak jauh dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan semuanya, sudah melakukannya, maka sore hari ini kita akan berbagi bersama-sama. Nah, kalau kita bicara tentang spiritualitas, kita tidak sedang bicara tentang dunia roh, tetapi kita bicara tentang kehidupan, ya, tentang masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Spiritualitas yang akan kita bicarakan saat ini adalah berbicara tentang kehidupan kebergantungan dan keintiman kita dengan Tuhan. Kehidupan kebergantungan atau keintiman antara ciptaan dan penciptanya. Spiritualitas yang sedang kita bicarakan adalah spiritualitas Kristiani, yaitu pengalaman hidup bersama atau keintiman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan penyembahan, di mana kita dibawa semakin serupa dengan Kristus dalam kekudusannya.
Spiritualitas juga berbicara tentang komitmen melayani dan berbuah sambil menantikan kedatangan Tuhan, yaitu dengan mengerjakan amanat agungnya. Di dalam spiritualitas ada unsur-unsur yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah tentang intimasi atau hubungan antara pencipta dan ciptaan yang akrab dalam penyembahan. Jadi bukan hanya sekedar pengertian, tetapi ini sebuah hubungan atau relasi antara kita dengan Tuhan yang kita bangun dari hari ke hari. Unsur yang kedua dalam spiritualitas adalah anugerah. Relasi yang terjadi antara kita dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan, itu bukan karena saya baik atau saudara baik, tetapi karena Tuhan menyelamatkan saya. Karena anugerah itulah yang membuat relasi kita tersambung kembali dengan Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya saja. Kita yang sudah jauh dari Tuhan karena dosa yang kita buat, tapi ketika Tuhan mengampuni dosa kita, diberikan anugerah itu, maka relasi kita dengan pencipta kita dihubungkan kembali. Unsur yang berikutnya adalah ketaatan dan kedisiplinan. Di dalam spiritualitas itu ada usaha dari kita untuk mendekat kepada Tuhan dalam doa, dengan membaca firman, merenungkan dan melakukannya dari hari ke hari, dan juga di dalam penyembahan kita. Di situ terjadi hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, unsur berikutnya adalah hidup yang memberkati, melayani sesuai dengan desain Tuhan atas kita masing-masing, sesuai dengan panggilan kita. Jadi sebagai ucapan syukur kita, kita hidup dengan memberkati orang lain, supaya orang lain juga bisa merasakan hal yang sama yang kita rasakan dalam kehidupan spiritualitas kita. Nah, kalau tadi tentang spiritualitas, maka kita juga akan bicara tentang anak. Ya. Anak yang akan kita bicarakan adalah anak seperti dalam batasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi, membangun spiritualitas anak yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah membangun kehidupan hubungan dengan Tuhan dimulai sejak dari dalam kandungan sampai anak itu lepas dari kehidupan, dalam artian bukan lepas dari orang tuanya, tetapi lepas dari rumah. Mereka akan pergi dari rumah untuk melanjutkan sekolah, bekerja, atau yang lain. Tetapi ketika kita meletakkan dasar hubungan yang benar dengan Tuhan, relasi yang benar dengan Tuhan, maka itu adalah sebuah penjagaan yang luar biasa yang akan dihidupi dan dialami oleh anak-anak kita. Nah, seperti yang ditetapkan oleh Pesat, bahwa Pesat melayani sejak dari dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Jadi, di sini tepat bahwa membangun spiritualitas itu harus dimulai dari sejak dalam kandungan. Nah, mengapa membangun spiritualitas itu penting? Ya, kita akan lihat satu sejarah, kita belajar dari sejarah bangsa Israel, mengapa kemudian membangun spiritualitas itu penting. Kita akan lihat, saudara bisa buka dari Hakim-Hakim, ya, Hakim-Hakim 2 ayat 10, di situ dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dari sejarah kehidupan bangsa Israel, kita diberitahu bahwa ada satu masa di mana ada angkatan lain yang muncul, angkatan yang tidak kenal Tuhan, sehingga kemudian bangsa itu menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan.
angkatan baru yang menyimpang dari komitmen benar yang dibuat orang tua mereka dan meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kemudian disebutkan muncul angkatan lain. Nah, inilah mengapa penting membangun spiritualitas itu dimulai dari sejak dalam kandungan. Supaya di dalam generasi kita tidak muncul angkatan lain yang tidak kenal Tuhan. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya dan menjadi satu awas-awas untuk semua orang tua. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan bahwa ada satu generasi kita yang akan hilang karena tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah. Ulangan 6 ayat 4-9 itu merupakan satu perintah yang diberikan Tuhan lewat Musa kepada orang Israel untuk kehidupan spiritualitas itu diwariskan, dibangun di dalam hidup anak-anaknya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tuanya. Dari saya, dari Bapak Ibu semuanya. Dari guru-guru TK yang ada. Disebutkan di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu dilambung di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada perintah ini diberikan yang pertama kepada orang tuanya. Karena diperintahkan untuk mengajarkannya berulang-ulang sampai menjadi sebuah kehidupan. Bukan hanya sekedar pengertian di dalam otak, tetapi menjadi sebuah kehidupan di dalam hidup mereka. Sehingga itu akan terus berlanjut. Nah, kalau kita kembali ke bagian pertama tadi, mengapa sampai muncul generasi atau angkatan yang tidak mengenal Tuhan, angkatan lain, ada masalah di sini. Ada masalah pada orang tua yang tidak menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, tidak mendapatkan teladan kehidupan, kebergantungan orang tua kepada Tuhan. Nah, tidak membicarakan tentang teori mengajar. Ya. Seringkali ini muncul tiap kali ada penulis skripsi, ya, selalu di salah satu landasan teologisnya, apapun itu yang keluar ininya. Tapi saat ini kita di sebuah perintah kepada orang tua untuk menghidupi kehidupan bergantung kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya sudah melakukan itu, dan sekarang bisa melihat, kalau kita melihat anak kita tekun berdoa, tentu dia melihat teladan orang tuanya. Ketika kita melihat anak kita bisa dengan mudah memberikan pertolongan, memberkati orang, tentu dia juga melihat pada teladan kita. Nah, hanya yang punya sesuatu dapat mewariskan sesuatu itu. Kalau orang tua tidak punya kehidupan, kebergantungan dengan Tuhan, tidak mungkin bisa memberi teladan atau mewariskan kehidupan yang seperti itu kepada anaknya.
Kalau saya tidak punya tanah, saya tidak bisa memberikan anak saya, mewariskan kepada anak saya tanah, atau rumah, atau apa yang lain. Demikian juga dalam hal yang sangat penting ini di dalam hidup, kalau kita tidak punya kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, yang bisa dilihat oleh anak-anak kita sehari-hari, maka kita tidak akan pernah bisa mewariskan itu kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak memberikan warisan seperti itu, maka jangan heran kalau nanti suatu kali juga akan muncul di dalam generasi kita anak-anak yang tidak kenal Tuhan. Nah, kekristenan adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita semuanya mengaminkan itu. Ya, kalau Bapak Ibu mengaminkan, katakan yes kepada Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu menghidupi dan berpengalaman, punya pengalaman dengan Tuhan, katakan yes, karena saya mengalaminya. Ya. Pengalaman ini harus diwariskan dengan jalan diajarkan, seperti membangun sebuah pondasi. Orang tua sebagai pondasinya. Dimulai dari orang tuanya. Tidak dimulai dari siapa-siapa, tetapi dari orang tuanya. Kekristenan adalah hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus untuk segala sesuatu. Hidup yang memprioritaskan Tuhan. Yang terus dilakukan dari hari ke hari supaya bisa dilihat oleh anak-anak kita. Ya. Kehidupan kekristenan adalah sebuah demonstrasi kuasa Allah. Tiap-tiap hari Allah mendemonstrasikan kuasanya supaya bisa dilihat oleh anak-anak kita. Jadi dalam kehidupan orang tuanya yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan mendemonstrasikan kuasanya itu sehingga kemudian anak-anak bisa belajar lewat kehidupan orang tuanya. Ada satu keyakinan yang kuat yang muncul dalam diri anak karena melihat contoh. Ketika dia mengalami sesuatu, maka larinya ke Tuhan. Bukan lari kepada siapa, tetapi larinya ke Tuhan. Karena itu yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, jadi mengapa membangun spiritualitas anak itu penting, sangat penting, karena supaya tidak muncul angkatan yang lain di dalam generasi kita atau keturunan kita. Kalau hal itu terjadi, maka akibatnya sangat fatal. Akan hilang dalam pandangan Tuhan. Generasi kita akan hilang dalam pemandangan Tuhan. Kalau kembali tadi kepada anak, apakah bisa ya anak kecil itu diajar? Apakah bisa? Saya sangat yakin dengan kasih dan keadilan Tuhan. Tuhan ingin supaya dia dialami secara personal untuk setiap anaknya. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya mengalami apa yang dikatakan, karena apa kata orang. Tapi Tuhan mau supaya kebaikannya dicecap sendiri, dirasakan sendiri, dengan secara pribadi untuk tiap-tiap orang. Ada satu pengalaman yang membuktikan bahwa anak kecil pun bisa diajar dan bisa belajar sesuatu dari Tuhan. Saya bisa men-sharingkan apa yang saya alami waktu saat itu, waktu anak saya yang besar, yang paling besar, Ika, mengalami patah tulang. Waktu kelas 2 SD, yang mengalami patah tulang, dia katakan waktu itu, dia karena bekasnya yang tidak bisa hilang karena menjadi keloid, kemudian ada satu kesedihan di dalam hatinya, dan dia katakan kepada saya, katakan, aku sebenarnya nggak suka dengan ini. Aku nggak mau ini ada di dalam sini. Tapi kemudian waktu itu saya pikir bagaimana caranya ya untuk memberitahukan anak yang masih kecil ini untuk bisa mengerti kondisi yang Tuhan mau. Tiba-tiba Tuhan memberikan inspirasi kepada saya lagu yang tanda paku di kaki dan tangan,
tanda cinta, tanda cinta, tanda tombaknya, tombak yang menusuk di lambung Tuhan itu tanda cintanya Tuhan. Nah, pada waktu saya selesai menyanyikan lagu itu, kemudian saya bercerita kepada anak saya. Saya katakan, Ika, di dalam hidup ada hal yang kita tidak bisa pilih. Kita hanya bisa menjalaninya. Nah, kalau sekarang ini Tuhan izinkan kamu ada tanda di kakimu, inilah tanda cinta Tuhan kepadamu. Bisa saja waktu terjadi kecelakaan itu bisa berakibat fatal. Tapi Ika diizinkan Tuhan ngalami patah tulang saja. Tapi percaya satu kali nanti Ika mengerti mengapa ini ada tanda cintanya Tuhan. Dan satu kali betul, ketika dia sudah kelas 5 atau kelas 6 SD, ada satu tugas bahasa Inggris untuk menceritakan kisah yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupannya, maka dia dengan berani bersaksi di hadapan temannya bagaimana peristiwa dia tertabrak itu, bagaimana diselamatkan dari maut, bagaimana dia kemudian disembuhkan oleh Tuhan, tulangnya tersambung pulih kembali, itu menjadi satu cara di mana dia menyadari bahwa Tuhan hidup di dalam hidupnya. Percaya bahwa sekalipun sederhana, tapi Allah Maha Kuasa yang mengajari anak-anak kita adalah Tuhan sendiri lewat hikmat yang diberikan kepada kita, orang tuanya. Dengan cara yang ajaib, kita bisa memberikan, bisa mengatakan kepada anak-anak kita bagaimana Tuhan kita yang luar biasa itu bekerja di dalam diri anak-anak kita. Nah, itulah yang harus diajarkan dan harus dihidupi oleh orang tuanya dahulu. Baru kemudian bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya, mari kita mengingat akan hal ini. Sesungguhnya hidup kita sekarang ini adalah milik anak cucu kita, bukan milik kita sendiri. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan hidup kita saat ini, hubungan kita tidak kita bangun dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita membahayakan anak turun kita, generasi kita yang akan datang. Ini sangat mengerikan jika hal itu terjadi. Dengan cara sederhana, Tuhan pasti menolong kita semuanya untuk mengajarkan hubungan yang bergantung kepada Tuhan itu dari hari ke hari kepada anak-anak kita. Hidup benar yang kita wariskan hari ini akan menghasilkan generasi benar di zamannya. Kita tidak tahu, mungkin kita sudah tidak melihat, kita sudah tidak ada di zaman ini. Tetapi anak-anak kita akan melanjutkan untuk angkatannya. Kalau yang benar hari ini yang kita hidupi, sudah kita wariskan kepada mereka, maka kita akan berbahagia sekalipun mata kita tidak menyaksikan. Karena kita melihat anak-anak kita, angkatannya dia, angkatan mereka, jadi angkatan-angkatan benar yang diberkati Tuhan, yang akan terus melanjutkan kehidupan yang bergantung kepada Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Ya, itu sebagian yang bisa saya bagikan, karena saya memang tidak sedang berkhotbah, tapi saya hanya mau berbagi saja apa yang saya pelajari dan kemudian saya lakukan di dalam hidup ini. Jadi percaya Bapak Ibu semuanya bahwa membangun spiritualitas anak itu penting, sangat penting, sesuatu yang memang itu tugas dan harus kita lakukan sebagai orang tuanya. Jangan sampai hidup kita adalah hidup kita sendiri. Yang penting aku sekarang, anak-anakku entahlah. Nah, kalau sampai ada pemikiran anakku entahlah, kalau generasi selanjutnya menjadi generasi yang hilang, maka tentu dosanya itu kita yang menanggung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman yang Tuhan menyatakan kepada kita sore hari ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi percaya bahwa dari hari ke hari Tuhan akan menolong kita, memberikan pengajaran yang lebih lagi untuk kita bisa hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Sama seperti ranting yang tidak bisa hidup ketika dia terlepas dari pokoknya. Karena itu mari dengan sungguh-sungguh
hidup kita gantungkan kepada Tuhan. Sekali lagi mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Mungkin tidak dalam, tidak luas, tetapi percaya Bapa, saat kebenaran-Mu dinyatakan, Engkau bekerja dengan leluasa, Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam hati hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang saat ini sedang Tuhan melakukan bagiannya, melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya untuk membangun spiritualitas anak-anak, supaya mereka juga menjadi satu generasi yang memuliakan Tuhan, yang diberkati Tuhan, dan seterusnya generasi mereka akan terus menjadi generasi yang menyenangkan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kalau Kau dapati sampai hari ini, mungkin kami belum sungguh-sungguh, bahkan kami tidak tahu caranya bagaimana, atau ada kegambangan di dalam hati kita, apa mungkin anak kecil bisa. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati kami, dan juga kepada anak-anak kami. Itulah yang akan membuat mereka mengerti, Tuhan, kami percaya pada belas kasih-Mu. Masing-masing anak akan Engkau tolong untuk bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Amin. Saya kembalikan ke Karin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk sore hari ini kita imani bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang berikutnya. Saat ini kita akan memberkati bangsa kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Miss Rima. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian kita, doa buat damai di Indonesia. Terima kasih. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa berdamai di Indonesia. Berdamai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. 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 Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan saat sore hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati ibadah kami. Kami bersyukur kalau kami didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kami memiliki dasar yang kuat dan kami boleh datang di hadapan Tuhan.
Sehingga segala sesuatu yang boleh kami minta di hadapan-Mu Bapa, tidak ada yang kebetulan, tetapi semuanya rencana Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh tertabur saat sore hari ini. Biarlah segala sesuatunya boleh mendarat di dalam setiap hati kami, menolong kami memiliki paradigma yang benar untuk boleh mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan, yang boleh Tuhan percayakan, boleh kami kerjakan setiap harinya. Bapa, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga boleh berbuah lebat dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom bangsa kami, biarlah damai sejahtera boleh ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami yakin kami boleh memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Tuhan akan boleh berotoritas lebih di tengah-tengah Indonesia. Bapak, Engkau yang boleh menilik setiap keterpurukan yang ada di bangsa ini, boleh menghadapi COVID-19 ini. Biarlah juga Allah Roh Kudus boleh memberikan satu hikmat yang lebih bagi para pemimpin-pemimpin kami, bahkan presiden kami, bahkan jajaran menteri yang boleh melakukan banyak hal di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan upaya apapun yang boleh dilakukan, kami yakin dan percaya semuanya untuk kebaikan setiap penduduk, bahkan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan juga ajar setiap kami untuk boleh hormat dengan protokol kesehatan yang boleh terjadi, sehingga kami boleh melihat kemenangan-kemenangan boleh terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami memberkati Indonesia tercinta. Biarlah kami boleh ikut campur tangan melalui doa-doa kami. Kami memberkati bangsa Indonesia melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan memberikan hati ini kepada setiap kami, hati untuk berdoa, hati yang memiliki kontribusi bagi bangsa kami. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki rasa nasionalis yang besar di tengah-tengah Indonesia ini. Kami bangga berada di tengah-tengah keberadaan pelayanan ini Tuhan, khususnya di pelayanan pesat. Bapak, kami juga memberkati pelayanan pesat. Kami menyerahkan para pendiri-pendiri kami, bahkan juga pembina penasihat pesat yang ada. Biar juga hikmat Allah boleh turun atas setiap kehidupan mereka, bahkan apa yang boleh mereka doakan, mereka gumulkan. Kami yakin itu akan mengalir kepada pemimpin-pemimpin kami yang saat ini melayani setiap kami. Kami berdoa buat setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami berkati apa yang boleh menjadi doa-doa mereka setiap hari untuk boleh memajukan, mengembangkan, bahkan sesuai dengan visi yang ada di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati para tim apostolik yang ada. Biar Allah Roh Kudus juga memimpin setiap kehidupan hamba-hambamu ya Bapak. Hamba yakin dan percaya apapun yang boleh mereka serukan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini akan mendapatkan jawaban yang tepat di hadapan-Mu Bapak. Bahkan juga Tuhan Yesus kami berdoa buat STAK, kami boleh berserah penuh di hadapan Tuhan. Biarlah kasih Allah terus mengalir di tengah-tengah setiap para pemimpin kami yang ada di STAK. Bahkan juga apapun yang boleh dikerjakan, kami yakin dan percaya juga Tuhan boleh memberkati setiap kami, bahkan Tuhan boleh ikut campur tangan dengan persiapan-persiapan yang boleh dikerjakan, baik itu akreditasi, bahkan proses belajar semester baru yang akan dilanjutkan. Biar juga Allah Roh Kudus memberikan kemampuan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh mengasihi pelayanan ini sampai hari ini. Biarlah Allah terus yang boleh memberikan satu momen yang indah, banyak pelayanan atas setiap apa yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami boleh diizinkan mendampingi para mahasiswa, juga Tuhan boleh berikan hikmat bagi setiap kami, bahkan kami boleh mendampingi mereka dengan hati yang lapang ya Bapa, sehingga ucapan syukur kami setiap harinya boleh terus mengalir di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami hadapi, kami yakin Tuhan mengerti setiap batas, setiap kemampuan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan juga melalui motivasi-motivasi dari orang-orang yang sekitar kami, melalui para pemimpin kami yang selalu berdoa buat kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kerjasama itu boleh ditegakkan di pelayanan ini Tuhan, kami yakin kami akan boleh bersinergi dan kami akan mencapai visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di lapangan. Kami memberkati mereka dalam setiap perjuangan mereka saat sore hari ini. Bahkan juga apapun yang boleh menjadi rencana-rencana, bahkan rancangan-rancangan yang terbaik. Biarlah juga Tuhan yang boleh menolong setiap kehidupan mereka. Terkadang kami tidak tahu apa yang boleh menjadi beban mereka pribadi lepas pribadi. Ketika mereka memiliki pergumulan juga kami tidak memahami hal ini. Tapi biarlah melalui doa-doa kami Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kehidupan teman-teman kami yang boleh berjuang di lapangan mereka masing-masing, yang boleh tersebar di seluruh Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ketika mereka boleh melayani anak-anak, biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh yang benar mengenal Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur saat sore hari ini ketika Tuhan kerjakan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan menginginkan spiritualitas kami secara pribadi semakin bertumbuh dan semuanya akan kami transferkan di tengah-tengah pelayanan yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini dan nanti akan ditutup oleh Ibu Eni. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapak Ibu dan juga saudara semua, mari kita akhiri untuk ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami dengarkan pada hari ini, karena Tuhan mau untuk kami melakukannya di dalam hidup kami. Sekali lagi minta hikmat-Mu, dan kami bersyukur Tuhan untuk Allah Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, yang memberikan hikmat kepada kami, yang mengajar kepada kami, yang memberikan pertolongan kepada kami, yang menghiburkan kami semuanya ketika kami mengalami kesesakan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan bahwa ketika kami melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka kami akan dipenuhi dengan segala hal yang baik dari Tuhan. Kekudusan-Mu, juga pertolongan-Mu, karakter Tuhan akan Tuhan munculkan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, dan kami bersyukur semuanya Tuhan untuk apa yang boleh kami panjatkan lewat doa-doa kami. Juga kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang kami naikkan sebagai pengagungan kami, sebagai pengakuan kami
Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau mengakhiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita arahkan hati kita percaya dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus. Makasih Bu En, makasih Desi, makasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih, Den. Ini saya ada.